Istriku. 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 Selamat Hari Valentine. Istriku, kenapa memukulku? Dua tahun lalu, aku benar-benar sudah bisa mendengar suara. Apakah aku terlahir kembali? Dokter. Maaf, kami sudah berusaha. Istriku, kamu jangan tinggalkan aku. Aku tidak rela. Aku pernah menjadi orang tuli yang paling bahagia di dunia. Memiliki seorang suami yang sangat mencintaiku dan seorang teman baik yang selalu berada di sampingku. Gak usah berpura-pura lagi. Sudah didapatkan. Kenapa dia masih marah? Sayang, kamu sangat hebat. Terkejut, aku menikahimu semuanya demi ini. Aku sama sekali tidak pernah mencintaimu. 3 tahun yang lalu kamu dan orang tuamu mengalami kecelakaan. Itu semua aku yang merencanakannya. Sayang sekali waktu itu kamu tidak mati, tetapi menjadi tuli. Kamu pergilah ke neraka dengan tenang. Kedepannya semua kemewahan ini aku bantu kamu menikmatinya. Karena Tuhan sudah beri aku kesempatan untuk kembali, aku pasti akan buat kalian membayar semua ini. Tina, apakah belakangan ini Jason memperlakukan kamu dengan baik? Kamu tanya, bagaimana Jason memperlakukan aku? Dia sangat baik padaku, hanya saja baru-baru ini aku ada mimpi buruk. Bermimpi dia dan seorang wanita membunuhku lalu merebut hartaku. Istriku, jangan takut. Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu mencintaimu dan melindungimu. Dalam mimpi aku, itu kalian. Aku bercanda. Tina, aku sudah janjian untuk ketemuan dengan teman lama di akhir pekan ini. Kebetulan kamu bisa sekalian bersantai, ngobrol-ngobrol, oke? Oke. Ranti, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu masih saja begitu cantik. Sekarang kamu terlihat seperti istrinya Pak Jason. Menurut kamu, Tina yang tuli mana layak untuk Pak Jason? Ternyata mereka di saat aku tidak bisa mendengar selalu mengatakan hal yang tidak bermoral. Kalian mau lihat Tina makan kotoran anjing? Ini buahnya. Ayo, dimakan. Istriku. Suamiku. Kamu gak apa-apa kan? Ranti, kamu gak apa-apa kan? Ternyata Jason lebih mencintai Tina. Karena reaksi pertama kita sebagai laki-laki, itu barulah kenyataan. Sini aku bantuin kamu, pelan-pelan. Aduh, Ranti, kamu jangan sembarangan pakai sepatu yang tidak cocok. Kaki yang begitu cantik jadi memar. Aku merasa sakit hati melihatnya. Ini dikompres es dulu, tidak akan terlalu sakit. Tina benar-benar orang yang baik hati. Dia begitu tulus pada sahabatnya. Pantas saja Jason mencintainya setengah mati. Semuanya, terima kasih hari ini datang main ke rumah kami. Hari ini entah itu cola dingin atau americano dingin, nikmati semuanya ya. Ayo, kita bersulang. Semuanya bersenang-senang. Langkah pertama dalam balas dendam, menanam benih keraguan terlebih dahulu. Aku ingin melihatnya, berapa banyak niat buruk kalian. Suamiku, aku antarkan makanan untukmu. Harum sekali istriku, tapi sekarang aku sedang sibuk, nanti baru makan. Oke. Lihat kamu sibuk, ini sampai layu. Suamiku, ingat dimakannya setelah selesai sibuknya. Aku tidak mau ganggu kamu lagi ya. Marah ya, huh? Sini. Bersabarlah. 2 hari lagi kita akan singkirkan dia untuk selamanya. Kalau begitu aku bersabar 1 hari lagi. Besok dia akan bengkak seperti kerbau. Dia tidak bisa datang ke kompetisi. Pemenangnya pasti aku. Ayo, kita rayakan terlebih dahulu. Rayakanlah baik-baik. Ini adalah makan malam terakhir kalian. Kalian berdua sudah menikah. Kamu ayah kandungku sekarang. Secangkir teh ini untuk menghormatimu. Aku tidak punya anak. Grup ZF diwariskan ke Milianti. Cocok juga. Sudah waktunya untuk mengakui identitasku. Sayang, bukannya kamu hari ini masuk kerja? Aku pergi dulu. Hati-hati.
Bocor. Oh, terima kasih ya. Saya Alessia dari Departemen Bisnis. Kamu terlihat lebih muda dariku. Panggil aku Kak Alessia aja. Gak apa-apa Kak Alessia. Saya Melianti, anak magang baru. Liftnya sudah tiba. Ayo. Kamu keluar. Kamu yang terakhir masuk. Seharusnya kamu yang keluar. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya bicara begitu padaku? Lupakan saja, biar aku yang keluar. Aku gak peduli siapa kamu. Pergi sana. Bye-bye, bye-bye. Awas aja kalian berdua. Terima kasih untuk yang tadi ya. Di sebelahku kosong, kamu duduk di sini aja. Tapi dia itu siapa? Kenapa begitu songong? Dia itu manajer departemen kita. Karena pamannya wakil direktur perusahaan, jadi nggak ada yang berani menyinggung dia. Kamu melawan dia demi aku. Benar-benar menyulitkanmu. Aduh, nggak apa-apa. Aku juga nggak melakukan kesalahan kok. Kamu ini... Kamu karyawan baru itu ya? Aku mau makan hotdog pada hari ini dan secangkir latte tanpa susu. Antarkan padaku. Kenapa suruh aku belikan untukmu? Emangnya kamu pengemis? Masa apa-apa minta dari orang? Percaya atau tidak aku bisa memecatmu? Aku memang gak percaya kamu bisa memecatku karena hal ini. Melianti cepat duduk. Manajer, biar aku yang pesankan untukmu. Masih yang di gerbang utara kan? Nanti siang pasti aku antarkan untukmu. Begitu dong. Sudahlah, jangan marah. Ini, makan ayamnya. Kak Alessia, aku cuma tidak bisa terima. Apa? Anakku masuk rumah sakit. Aku akan datang sekarang. Melianti, aku cari Bu Manajer untuk ambil cuti. Kamu tolong bereskan ya. Iya, cepat pergi. Bu Manajer, anakku sakit masuk ke rumah sakit. Apa aku bisa ambil cuti setengah hari? Sakit apa urusannya denganku? Itu bukan masalah yang harus aku pedulikan sebagai seorang manajer. Aku kan bukan ibumu. Tapi... proyek ini kamu bawa dan kerjakan dengan anak baru itu. Serahkan padaku besok pagi. Kalau belum ada, kalian berdua keluar dari sini. Oh iya, seingatku suamimu baru saja diberhentikan kan? Oke. Masih tidak pergi? Jangan ganggu waktu aku makan. Kak Alessia gimana? Tidak memberiku cuti. Dan dia juga bilang kalau kita besok pagi tidak menyerahkan proyeksi perencanaan ini akan dipecat. Dia keterlaluan sih. Gak apa-apa Melianti, aku yang jadi melibatkanmu. Ayo cepat buat koreksinya. Yang bagian ini lebih mudah, kamu kerjakan ini saja. Kak Alessia, biar aku aja. Dia gak akan sering datang ke meja kita untuk memeriksa kan? Biar aku yang kerjakan, kamu ke rumah sakit dulu aja. Kalau ada yang gak bisa, aku baru hubungi kamu. Tapi kalau seperti ini, anakmu lebih penting, cepat pergilah. Terima kasih Melianti. Melianti, Kak Alessia, kenapa kamu datang? Gimana keadaan anakmu? Anakku baik-baik saja. Sudah sampai mana? Sisanya biar aku yang kerjakan. Melianti, kamu mengerjakannya dengan sangat baik. Sudah selesai. Ayo kita pulang. Tidak disangka, mereka benar-benar bisa membuatnya. Manajer, proyeksi perencanaan kami gak ada masalah kan? Kembali barang-barangmu dan pergi dari sini. Proyeksi jelek begitu? Kamu berani tunjukkan pada aku? Apa yang salah dengan proyeksi kami? Kami bisa mengubahnya. Manajer, ini salahku. Melianti, dia baru di sini dan kemampuannya cukup bagus. Tolong beri dia kesempatan lagi. Kak Alessia, di sini itu tempat kerja, bukan hanya tempat berbicara tentang kemampuan. Harus mengandalkan hubungan juga. Proyeksi kalian ini bagus atau tidak, aku yang bisa memutuskan. Kayaknya cepat pergi dari sini. Siapa yang membuat masalah di sini? Mita, ada tamu. Kamu layani sebentar. Halo Nona, ada yang bisa dibantu? Bisa perkenalkan pakaian ini padaku? Tidak mengerti apapun, lihat apa yang akan kamu lakukan. Ini... Apa ada masalah? Ini aja tidak tahu. Maaf Nona, saya masih... Pakaian ini berasal dari desainer terkenal di Perancis. Dirancang oleh Frank. Garis-garis diadopsi dari... Baiklah, silakan sebelah sini. Silakan berkunjung kembali. Berhenti. Bagaimana kamu paham tentang fashion? Bukannya kamu hanya seorang tukang sampah? Aku kuliah di jurusan desain fashion, memungut sampah untuk bantu ayahku. Tunggu saja kamu. Tukang sampah bau ini harus ngomong apa supaya bisa mengusirmu hari ini? Mita, kesini sebentar. Ada apa bos? Aku mau ke toilet. Kamu setrika pakaian ini. Aku bereskan dulu yang di sana, baru kesini. Jangan menunda bisnis. Sebentar lagi pelanggan akan datang mengambilnya.
Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu yang menyuruhku menyetrika? Lihat baik-baik apa yang kau lakukan. Apa kamu tahu berapa harga baju ini? Apa ini? Aku menyetrika seperti biasanya. Saat aku menyetrika tadi baik-baik saja. Begitu berbalik sudah dibuat seperti ini sama kamu. Pelanggan akan tiba sebentar lagi. Kamu mau pakai apa untuk memberikannya? Aku benar-benar tidak tahu. Bukan aku yang melakukannya. Orang sepertimu seharusnya tidak ada di sini. Bisanya cuma bikin kekacauan. Kamu kan belajar desain. Bagaimana seharusnya memperbaiki situasi seperti ini? Aku tanya sama kamu, harus bagaimana? Ada orang yang memasukkan kita ke dalam. Apa maksudmu? Di sini hanya kita berdua. Apa menurutmu aku yang menambahkannya? Selain itu, tadi saat aku menyetrika, kamu juga melihatnya. Apa ada masalah? Di sini ada CCTV kan? Kamu biarkan aku lihat. Kemarin rusak, belum diperbaiki. Berhenti berdalih. Apa kamu tahu berapa harga pakaian ini? Setahun kamu kerja pun gak bisa ganti rugi. Maafkan aku tidak sengaja. Apa gunanya minta maaf? Mulai sekarang, kamu tidak pantas berada di toko ini. Selain itu, cepat bayar pakaian ini. Halo, Ayah. Ambil ini. Uang ini bahkan tidak cukup setengahnya. Ini adalah semua tabungan saya. Kamu pegang dulu. Tunggu setelah aku mengumpulkannya, aku akan berikan padamu. Cuma segini saja, masih jauh selisihnya. Aku tidak ingin mendengar omong kosong kalian, bapak dan anak. Aku akan lapor polisi. Hei, Anda jangan lapor polisi. Jika Anda lapor polisi, mita kami, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Lepaskan, kamu ini tukang sampah. Lagian, dia bagaimana? Apa hubungannya denganku? Wajar ganti rugi jika melakukan kesalahan. Tidak. Kamu beri aku sedikit waktu. Aku akan mengumpulkan uang. Aku pasti akan berikan padamu.